Justin Hubner yakin dapat menit bermain di Eredivisie tambah pede jelang timnas Indonesia di ronde keempat. PSM Makassar kirim ex anak didik Sinteyong ke Kamboja. Senangnya pelatih Borussia Mönchengladbach punya Kevin Dix bek timnas Indonesia buat tenang. Korea Selatan wajib waspada. 4 pemain keturunan ini bisa bela timnas di kualifikasi Piala Asia U23. Media Korea tiba-tiba marah besar pada pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg. Adaptasi cepat, Rafael Struijk nyaman di Dewa United siap tempur musim baru. Justin Hubner yakin dapat menit bermain di Eredivisie tambah pede jelang timnas Indonesia di ronde keempat. Skuad Garuda bakal tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia bakal menantang tuan rumah Arab Saudi lebih dahulu pada 8 Oktober. 3 hari kemudian, tim asuhan Patrick Kluivert bakal menantang Irak. Hanya juara grup ronde keempat yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebelumnya, publik khawatir dengan masa depan beberapa pemain timnas Indonesia yang dilepas klubnya di luar negeri. Jika para pemain belum mendapatkan klub, maka berpotensi mengganggu persiapan timnas Indonesia, khususnya dari segi fisik. Pasalnya, timnas Indonesia tidak bisa menggelar TC jangka menengah atau panjang untuk persiapan ronde keempat. Karena itu, persiapan pramusim bersama klub masing-masing bakal membantu kesiapan para pemain. Salah satunya yaitu Justin Hubner. Usai meninggalkan Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner sempat berstatus tanpa klub selama beberapa pekan di bursa transfer. Akhirnya, bek 21 tahun tersebut mendapatkan klub barunya yaitu Fortuna Sittard. Dirinya direkrut dengan durasi kontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan selama 1 tahun. Justin Hubner yakin bisa merebut tempat utama di Fortuna Sittard berkat pengalamannya di timnas Indonesia. Justin Hubner pun semakin pede bisa melalui ronde keempat bersama timnas Indonesia. Salah satu bekalnya melalui menit bermain di klubnya saat ini. PSM Makassar kirim ex anak didik Sinteyong ke Kamboja. Pemain yang dimaksud yakni nama Sultan Jaki. Sebagai informasi, Sultan Jaki merupakan wonderkid PSM Makassar. Pemain yang pernah dilatih Sinteyong di timnas U20 Indonesia itu kini baru berusia 19 tahun. Sultan Jaki sempat mendapat kesempatan bermain di Super League 2024-2025. Namun, kala itu pemain berposisi sebagai bek tersebut hanya tercatat main di 2 kali. Sementara itu, PSM melepas Sultan Jaki ke klub Kamboja MOI Kampong Dewa FC. PSM melepas sang pemain dengan status pinjaman. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh PSM melalui akun Instagram resmi klub. PSM berharap Sultan Jaki banyak mendapat pelajaran selama di Kamboja. MOI Kampong Dewa menjalani musim berat pada Liga Kamboja 2024-2025. MOI Kampong harus berakhir di dasar klasemen setelah hanya meraih 8 poin dari 28 laga. Lebih lanjut, Liga Kamboja musim 2025-2026 baru akan dimulai pada 9 Agustus mendatang. Namun, klub tersebut baru akan bertanding pada 10 Agustus 2025. Senangnya pelatih Borussia Mönchengladbach punya Kevin Dix bek timnas Indonesia buat tenang. Pelatih Borussia Mönchengladbach, Geraldo, mengirim pujian kepada pemainnya termasuk Kevin Dix. Mönchengladbach baru saja menjalani laga uji coba melawan Valencia FC di Borussia Park. Tim tuan rumah sukses menang dengan skor 2-0 dan Kevin Dix sukses menyumbangkan 1 gol lewat penalti. Ini jadi modal penting bagi bek timnas Indonesia yang baru pindah dari FC Copenhagen. Geraldo menjelaskan bahwa beberapa pemain barunya beraksi dengan cukup baik. Namun, ia cukup kecewa karena
while Mohya harus mengalami cedera. Selain itu, Gladbach harus kehilangan satu pemain karena tidak ada yang bisa diperbuat. Tentunya, mereka harus siap dengan segala kondisi termasuk saat ada pemain yang cedera. Meski sempat kesulitan di lapangan, dia bangga memiliki pemain-pemain berkualitas di dalam tim, termasuk Kevin Dix yang baru mereka datangkan musim ini. Mereka bisa membangun pertahanan yang solid dan tidak kebobolan sampai akhir. Borussia Mönchengladbach selanjutnya akan menjalani laga uji coba melawan FC Brentford akhir pekan ini. Dia berharap mereka bisa tampil maksimal sebelum bertarung di Liga Jerman. Sejauh ini perkembangan di Vollen ini cukup positif dan dia akan menentukan komposisi final setelah melakukan evaluasi. Mohya berpotensi akan absen karena butuh waktu untuk melakukan pemulihan. Korea Selatan wajib waspada. 4 pemain keturunan ini bisa bela timnas di kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan fokus ke ajang yang lebih besar, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Setelah harus puas menjadi runner-up di Piala AFF, skuad asuhan Gerald van den Burg kini akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kualifikasi ini akan berlangsung pada 3 sampai September. Indonesia berada di grup J sebagai tuan rumah bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 berlangsung bertepatan dengan kalender FIFA Matchday. Ini membuka peluang besar bagi timnas U23 untuk memanggil pemain-pemain diaspora untuk keturunan yang bermain di Eropa, karena kompetisi klub juga tengah jeda. Jika di Piala AFF U23 2025 skuad Garuda Muda hanya diperkuat satu pemain diaspora, Jens Rappen, maka di kualifikasi kali ini opsi pelatih lebih terbuka untuk menambah kekuatan lini serang maupun pertahanan. Lantas, siapa saja pemain keturunan yang bisa dipanggil ke timnas U23 untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2026? Pemain yang pertama yaitu Mauro Gilstra. Jika ada satu nama yang sedang naik daun di antara pemain diaspora, maka itu adalah Mauro Gilstra. Penyerang kelahiran Belanda ini baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama FC Volendam, klub Eredivisie. Musim lalu, Mauro mencetak 17 assist dalam 21 pertandingan bersama tim U21 Volendam. Statistik ini menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Saat ini, proses naturalisasinya tengah berlangsung dan ia disebut oleh Erick Thohir sebagai calon striker masa depan baik untuk 23 maupun senior. Pemain yang kedua yaitu ada Matthew Baker. Meski masih berusia 16 tahun, Matthew Baker mencuri perhatian sejak tampil impresif bersama timnas U17. Baru-baru ini, ia menjalani debut profesionalnya bersama Melbourne City di Piala Australia. Matthew punya fleksibilitas tinggi, dapat bermain sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Jika dibutuhkan, usianya yang muda bukan halangan mengingat kualitas dan kedewasaannya di lapangan. Ia sangat cocok dijadikan pemain pelapis serbaguna di skuad Garuda Muda, sekaligus menjadi ajang pemanasan sebelum membela timnas U17 di Piala Dunia U17 2025. Pemain yang ketiga yaitu Dion Mark. Dion Mark sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Februari 2025. Pemain bertahan kelahiran Belanda ini sebelumnya diproyeksikan untuk tampil di Piala Asia U20, namun batal karena timnas gagal lolos. Bek tengah berusia 20 tahun ini tampil cukup solid di Top Os, klub yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Dengan postur ideal dan kemampuan bertahan yang matang, Mark menjadi pilihan utama untuk memperkuat lini belakang timnas U23. Pemain yang keempat ada Tim Givens.
Satu lagi pemain belakang yang juga sudah memegang paspor Indonesia adalah Tim Givens. Sama seperti Mark, proses naturalisasi Givens rampung pada Februari 2025. Ia kini memperkuat FC Emmen dan bisa bermain di posisi fullback kiri. Kehadirannya bisa menambah opsi di sektor bek sayap, terlebih dalam skema modern yang membutuhkan peran aktif dari pemain belakang untuk naik membantu serangan. Media Korea tiba-tiba marah besar pada pelatih timnas U23 Indonesia Gerald van den Berg. Laga final ASEAN Cup U23 2025 antara timnas Indonesia melawan Vietnam masih menyisakan drama. Pada laga tersebut timnas U23 Indonesia harus kalah dengan skor 1-0. Namun, benih-benih rivalitas panas disebut mulai tumbuh antara pelatih Gerald van den Berg dan Kim Sang-sik. Sikap Kim yang beberapa kali menghalangi lemparan Robby Darwish menjadi momen yang memicu pemanasnya laga. Gerald van den Berg tentu tidak terima dan tensi pertandingan sempat memanas jelang menit-menit akhir. Media asal Korea Selatan, Chosun, ikut menyoroti momen ini. Bahkan mereka menilai Gerald van den Berg tidak memberikan rasa hormat kepada Kim. Masalah ini kemudian ramai dibicarakan dan tentu mendapatkan perhatian tersendiri. Perilaku tidak pantas pelatih Indonesia terhadap pelatih Kim Sang-sik karena marah, melakukan tindakan yang tidak pantas, tulis laporan Chosun. Satu momen yang dianggap tidak menunjukkan rasa sportivitas adalah saat Gerald disebut menolak bersalaman dengan Kim. Mereka melihat dalam unggahan di media sosial, pelatih Garuda Muda ini menunjukkan rasa marah yang berlebihan. Pelatih Kim dikabarkan sudah mendekat dan Gerald memilih pergi untuk membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut bingung. Pelatih Indonesia yang sedang lawan di final menunjukkan sikap tajam kepada Kim Sang-sik, seolah-olah tidak menerima hasil kekalahan. Menurut foto dan video yang beredar, pelatih Van den Berg bersalaman dengan tim Vietnam tanpa masalah. Tetapi ketika Kim Sang-sik mendekati untuk bersalaman, dia dengan keras menepis tangan dan menolak bersalaman. Kim Sang-sik yang terkejut menunjukkan ekspresi tidak senang dan gestur tidak mengerti sebelum berbalik pergi. Lanjut media Korea Selatan tersebut. Kim sebenarnya melakukan tindakan yang cukup berani dengan menyebarkan botol di area melempar Robby Darwish. Tujuannya tentu agar gelandang timnas tersebut tidak bebas dalam memberikan ancaman. Alasan yang diberikan Kim juga tidak rasional dan dianggap berlebihan hanya demi mengulur waktu. Timnas Indonesia main di Jawa Timur. Pada September 2025, Erick Thohir langsung temui CEO Persebaya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung gerak cepat untuk mempersiapkan agenda Timnas Indonesia di bulan September 2025. Kebetulan, Jawa Timur dapat kehormatan menjadi tuan rumah 2 event sekaligus di bulan September 2025. Dua agenda yang dimaksud adalah FIFA Matchday, Timnas Indonesia Senior dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Libanon dan Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara kualifikasi Piala Asia U23 2026 bakal digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang diikuti Timnas U23 Indonesia, Laos, Makau, dan Korea Selatan. Erick Thohir memastikan bahwa dua agenda tersebut tidak akan mengganggu jadwal Super League, khususnya Persebaya Surabaya yang bertarung di sana. Erick Thohir langsung menggelar pertemuan dengan manajemen Persebaya Surabaya. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir bersua dengan CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda dan Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi. Erick Thohir berkoordinasi dengan manajemen Persebaya untuk penyelenggaraan 2 event Timnas Indonesia yang digelar di Jawa Timur.
Pria nomor 1 di PSSI tersebut sudah tak sabar dengan kehadiran para penggemar sepak bola di Jawa Timur, terutama Bonek selaku supporter setia Persebaya Surabaya. Terakhir kali event Intimnas Indonesia Senior digelar di Jawa Timur terjadi pada September 2024 dalam uji coba internasional lawan Turkmenistan. Sementara level junior, PSSI terakhir kali menggelarnya di Sidoarjo pada turnamen eksebisi Timnas U20 Indonesia sebelum Piala Asia U20 2025 pada Maret lalu. Adaptasi cepat, Rafael Struijk nyaman di Dewa United siap tempur musim baru. Rafael Struijk menunjukkan sinyal positif soal proses adaptasinya di klub barunya Dewa United. Bergabung dengan tim yang kini dilatih pelatih asal Belanda, Jan Olde Reikering, striker keturunan Indonesia Belanda ini merasa nyaman dan mulai menyatu dengan tim. Kenyamanan tersebut tak lepas dari pendekatan kekeluargaan yang diterapkan di dalam tim. Struijk yang sebelumnya membela ADO Den Haag menyebut bahwa suasana hangat di ruang ganti membuatnya mudah berbaur dengan rekan-rekan barunya. Mantan pemain Brisbane Roar itu menjelaskan selama menjalani pemusatan latihan sama sekali tak ada kendala berarti. Adaptasinya cukup lancar karena semua pemain, pelatih, dan manajemen seperti keluarga. Dewa United baru saja merampungkan agenda pemusatan latihan selama 5 hari di kawasan GSI Resort Bogor. Selain memperkuat fisik dan taktik, pelatih dan staf juga memprioritaskan kekompakan tim baik di dalam maupun di luar lapangan. Selama pemusatan latihan, berbagai aktivitas dilakukan untuk memperkuat ikatan antar pemain. Rafael Struijk bahkan membagikan pengalamannya mengikuti sesi kebersamaan yang cukup unik dan menyenangkan. Menurut pemain bernomor punggung 27 itu, momen-momen non-teknis seperti karaoke dan arung jeram membantu mempercepat progres integrasi khususnya bagi pemain baru sepertinya yang masih beradaptasi. Program pemusatan latihan ditutup dengan laga uji coba kontra Sriwijaya FC yang berakhir dengan kemenangan telak 4-0 untuk Dewa United. Meski sempat kesulitan di awal laga, tim mampu bangkit dan menunjukkan kualitas permainan mereka. Sebagai pemain baru, Rafael Struijk merasa pemusatan latihan ini menjadi modal penting dalam membangun koneksi dengan rekan satu tim sekaligus memperkuat kondisi fisik dan mentalnya menjelang bergulirnya Super League 2025-2026. Dengan adaptasi yang berjalan mulus dan kesiapan yang semakin matang, Rafael Struijk kini bersiap menyambut musim baru dengan penuh percaya diri bersama Dewa United. Ternyata dua pemain keturunan baru untuk ronde 4 belum jelas, suratnya belum masuk. PSSI saat ini tengah mempersiapkan langkah strategis dengan memperkuat timnas Indonesia menghadapi ronde keempat. Dua pemain keturunan dikabarkan akan segera dinaturalisasi, namun hingga kini identitas mereka masih menjadi misteri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mau mengungkapkan siapa sosok yang dimaksud. Menurutnya, proses administrasi kedua pemain tersebut masih dalam tahapan penyelesaian dan belum bisa diumumkan ke publik. Kehadiran pemain baru dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing tim Garuda, apalagi mengingat lawan-lawan berat yang menanti seperti Arab Saudi dan Irak. Kedua tim tersebut menjadi tantangan besar yang harus dihadapi tim asuhan Patrick Kluivert demi meraih tiket langsung ke Piala Dunia. Pasalnya, hanya pemuncak klasemen grup yang akan lolos otomatis ke putaran final. Sementara posisi runner-up harus melalui jalur yang lebih sulit untuk melangkah ke ajang bergengsi tersebut. Meski belum diumumkan, proses pengajuan kewarganegaraan Indonesia tengah berlangsung. Erick Thohir memastikan kedua pemain tersebut sudah mendapat restu dari keluarga dan memiliki keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia, walaupun berkas belum masuk. Kendati masih belum ada pernyataan resmi soal siapa pemain yang dimaksud, rumor di media sosial sudah menyebutkan
nama winger FC Utrecht Miliano Jonathans yang memiliki darah keturunan Depok menjadi salah satu pemain di perbincangan warganet. Namun, hingga semua dokumen rampung dan diumumkan secara resmi, teka-teki siapa dua pemain yang PSSI masih akan terus menjadi tanda tanya.